Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dengan senang hati bisa berkunjung ke tempat majelis ini. Masya Allah, positif sekali, banyak sekali yang datang. Dan kepada ibu-ibunya, bapak-bapaknya, silakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Majelis ini yang perdana ya, Pak Wisnu ya, yang perdana. Insya Allah mudah-mudahan akan terus berlanjut. Amin. Dan berterima kasih juga kepada guru kita Bapak Iwan Januar yang sudah mau berkenan untuk berbagi kepada kita semua yang memang masih haus terhadap ilmu, yang masih ingin banyak pengetahuan yang ingin diketahui. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Bapak Iwan, Pak Ustadz Iwan menjadi pembelajaran kita untuk semua dan menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keluarnya dari sini nanti gelasnya penuh. Nah makanya bawa gelasnya, iya, terus jangan sampai bocor. Jadi mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua ya Pak Ustadz. Nah sebelum mulai, mari Pak Agung silakan masuk. Nah, sebelum mulai saya akan bacakan sedikit profil dari guru kita nih. Ya gitu ya, karena mendengarkan itu indah ya. Itu salah satu. Ternyata Ustadz kita ini luar biasa. Boleh saya izin ya, untuk membacakan profilnya. Bapak Ustadz Iwan ternyata seorang penulis. Penulisnya itu berkaitan dengan urusan remaja ya Pak ya. Iya, remaja dan keluarga. Yang sudah ditulisnya jangan jadi bebek. Nah, siapa yang mau jadi bebek? Pasti gak ada yang mau ya. Sebenarnya menarik sih judulnya, jangan jadi bebek. Terus jangan jadi seleb dan jangan nodai cinta. Masya Allah. Jangan jadi seleb, jangan menodai cinta. Terus surga juga buat remaja loh. Be positive, be happy. Nah di sini bukan pernikahan Cinderella. Jadi pernikahan siapa ya Pak ya? Luar biasa. Buku lainnya banyak yang tulis. Contohnya bersuami itu menyenangkan. Nggak ada yang jomblo ya sini ya. Terus beristri itu menyenangkan. Terus ada juga pernikahan ideologis. Barakallah, dan banyak sekali ini ya. Luar biasa. Jendela rumah Rasulullah SAW, membangun keluarga sakinah. Bila cinta tak berbalas, mendengarkan itu indah. Selain menekuni dunia tulis menulis, Pak Ustadz kita ini juga menjadi pengajar mata kuliah agama Islam di satu lembaga pendidikan di Bogor, dan menjadi redaksi di majalah remaja Islam Sobat Muda. Masya Allah, luar biasa. Dengan beberapa banyak buku, saya yakin hari ini insya Allah kita mendapatkan hal yang bermanfaat. Amin. Yang tentunya saya ulang lagi, hal yang bermanfaat yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai, ada pesan juga, mungkin bisa minta tolong sama Pak Ustadz ya. Jadi ada tetangga kita yang rencananya mau datang, tapi berhubung orang tuanya pagi ini kena serangan jantung ya. Biar kita mendoakannya, semoga dikasih yang terbaik sama Allah dan diangkat kesehatannya. Itu nanti untuk pembukaan boleh ya Pak Ustadz minta tolong ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan bersama-sama
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang akan saya serahkan langsung kepada guru kita, Pak Ustadz Iwan Januar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha wattaqul ladzi tasaalu bihi wal arham. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sebelum kita mulai, sebagaimana disampaikan oleh Pak Rizal, alhamdulillah ya. Nah, saya lupa, Pak Rizal ini laki-laki, Pak Rizal ya. Kalau perempuan Nisa soalnya. Kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara kita yang hari ini sedang diberikan ujian oleh Allah, musibah sakit. Al-Fatihah itu oleh Imam Ibnu Katsir disebut sebagai surat ruqyah, surat yang dipakai untuk jampi-jampi kalau bahasa Indonesianya begitu ya. Termasuk ketika ada yang sakit, kita juga disunnahkan membaca minimal suratul Fatihah. Jadi riwayatnya ada seorang sahabat yang mengobati seorang kepala suku yang kemudian terkena racun, dibacakan suratul Fatihah dan tentu dengan izin Allah ya, kemudian racun itu bisa keluar. Dan sahabat ini diberikan hadiah, diberikan ujrohnya, yaitu adalah kambing yang sangat banyak. Lalu menimbulkan perdebatan di antara para sahabat yang ikut ke sana, apakah ini halal mendapatkan upah dari meruqyah dengan suratul Fatihah, termasuk boleh tidak meruqyah dengan suratul Fatihah, ataukah haram begitu. Jadi perdebatan sampai kemudian bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ketika disampaikan kejadian ini, beliau tidak menjawab haram atau halal, tapi malah bertanya, masih ada kambing yang tersisa untuk saya. Artinya hukumnya adalah halal begitu ya. Jadi sudah jelas kalau Nabi bertanya demikian, itu menjadi takrir, ketetapan bahwa memang berarti hukumnya adalah halal. Jadi jangan ragu-ragu, kalau ada yang sakit kita bacakan suratul Fatihah ya. Baik, sama-sama kita baca, mudah-mudahan menjadi ruqyah untuk saudara kita yang sedang sakit. Allah berikan kesembuhan, Allah berikan qada atau takdir yang terbaik, dan mudah-mudahan juga diberikan kesabaran bagi keluarganya dan menjadi pahala bagi yang tertimpa musibah. Ala hadiniya wa kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mudah-mudahan Allah mengijabah suratul Fatihah kita. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, wabil khusus pada Bapak Wisnu dengan keluarga ya, dengan Ibu yang sudah menyediakan tempatnya untuk acara kajian kita pada kesempatan pagi sampai nanti siang. Mudah-mudahan menjadikan rumah ini rumah yang barokah, rumah yang senantiasa juga disebut asma Allah, dan juga menjadi rumah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai Riyadul Jannah atau taman surga. Apa itu Riyadul Jannah? Dalam kitab Kifayatul Akhyar diceritakan bahwa Nabi SAW memberikan satu pesan kepada para sahabat, idza marartum bi Riyadul Jannah farta'u. Kalau kalian ini melewati taman surga, maka mampirlah, maka hadirlah. Ditanyakan, mahiyya Riyadul Jannah, apa taman surga itu? Nabi jawab, hilakul zikri, yaitu orang yang berkumpul sambil berzikir.
Nah, berzikir ini maknanya luas. Bahkan juga oleh sebagian ulama, sebagian besar ulama, jumhur ulama, zikir ini bukan sekadar kita membaca tasbih, tahlil, tahmid, atau kalau mungkin di tempat saya tinggal suka ada acara marhabaan biasanya begitu, atau ratiban, karena saya di kampung saya ada majelis habib, jadi biasanya ada ratiban, ada marhabaan. Saya itu makan kebuli biasanya, Pak. Nah, tapi juga kita kumpul, kita membahas masalah ilmu-ilmu agama atau yang oleh para ulama disebut sakofah Islamiyah. Ini juga adalah majelis zikir. Bahkan pengarang kitab Kifatul Ahyar itu mencantumkan riwayat, ada makalah, ada ucapan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan meninggalnya satu orang alim tidak bisa digantikan oleh 100 orang ahli ibadah. Berarti menunjukkan derajat majelis ilmu, derajat seorang alim, jamaknya itu ulama, itu memang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ulama yang dimaksud ulama akhirat. Karena ulama ada dua macam, ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ya. Ada ulama ori, ada ulama KW, begitu ya. Kalau istilah orang beli handphone begitu. Siapa ulama akhirat? Ulama akhirat adalah ulama yang menjual dunia untuk membeli akhirat. Kalau ulama dunia sebaliknya, dia jual akhirat untuk membeli dunia. Ini yang diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Beliau ditanya oleh seorang ulama. Ini memang ada ulama senantiasa tawadhu terhadap ilmu. Walaupun sama-sama orang alim, tetap saling bertanya. Apalagi saya bukan ulama, Bapak Ibu ya. Saya bukan ulama, saya juga bukan ustaz. Sekadar saya bisa sharing saja apa yang saya tahu saya sampaikan. Saya juga bukan pakar keluarga ya. Jadi kalau dibilang pakar keluarga, alhamdulillah. Ada yang bilang pakar pernikahan, tukang kawin kalau gitu saya begitu. Bukan ya. Pakar bukan, saya praktisi lah tepatnya ya. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah bertanya kepada Imam Al-Basri tentang musibah yang menimpa orang alim. Tepatnya bukan musibah, malah teguran untuk orang alim. Itu pertanyaannya, ma iqabul alim? Apa iqab? Iqab itu lebih mendekati azab sebetulnya. Apa iqab untuk orang alim? Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, jawabannya adalah mautul qalbi, matinya hati. Jadi iqab atau musibah atau azab untuk orang alim itu adalah mautul qalbi, hatinya mati. Ditanya lagi oleh Imam Fudail bin Iyad, apa yang menyebabkan hati itu mati bagi seorang alim? Dijawab, thalabud dunya bi amalil akhirah, yaitu orang yang mengejar dunia tapi dengan amalan akhirat. Jadi kesannya ini sedang beramal untuk akhirat, tapi yang dikejar adalah dunia. Ayat summa na'udzubillahi min dzalik. Apapun amal yang kita kerjakan justru kita niatkan untuk akhirat. Ya, Bapak Ibu bikin rumah, cai rumah itu untuk amalan akhirat. Agar rumah itu menjadi madrasatul ula, sekolah pertama untuk anak-anak. Ibu sebagai pengajar, Bapak sebagai rektornya begitu. Ya, jadi bukan cuma ibu tanggung jawab, karena kebanyakan mainframe kita, cara berpikir kita ngurus anak itu urusan ibu-ibu gitu Bu ya. Kalau ngambil rapat siapa Bu di sekolah Bu? Ibu ya. Bapak nggak pernah ya Pak ya? Bapak paling transfer uang aja ya. Nah, Pak nih belum bayar ya. Sedikit ya. Jadi itu mainframe kita seperti itu. Nah, kita akan balikan ke yang benar, bahwasanya di dalam Islam itu yang namanya ailah atau keluarga atau usroh itu ternyata ada bapak dengan ibu. Dalam sejarah cuma satu keluarga yang nggak punya bapak, itu Siti Maryam dengan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Ya mudah-mudahan nggak ditiru sama perempuan sekarang ya. Gitu ya. Jadi ada anak nggak ada bapaknya begitu. Kalau Siti Maryam ini merupakan izin dari Allah, ditiupkan ruh ke dalam rahimnya, dan Maryam adalah seorang afifah, perempuan yang mulia, yang terhormat, maka Allah pilih rahimnya untuk melahirkan, yaitu Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Begitu. Nah, jadi ada bapak dengan ibu sama-sama terlibat. Nah, kita bikin rumah saja harus diniatkan untuk amalan akhirat. Termasuk berumah tangga pun kita niatkan untuk amalan akhirat. Maka para bapak ya, dulu ketika mencari istri, mudah-mudahan dengan satu pemikiran, nah ini perempuan ini yang sekarang jadi istri Pak ya, itu memang sudah saya siapkan. Ya, sudah saya set piece-kan untuk menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anak saya. Nasihat Sayyidina Umar kepada para pemuda, tunaikanlah hak anak-anakmu sebelum mereka lahir. Nah, orang-orang bertanya, gimana bisa ditunaikan sebelum lahir? Ya, carikan seorang calon ibu yang salehah,
yang dia nanti akan bisa melahirkan anak-anakmu dan merawat anak-anakmu seperti itu. Jadi memang ini peran para laki-laki itu luar biasa. Ya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi sampai mengatakan kalau ada anak bermasalah, maka yang disalahkan pertama siapa Bapak Ibu? Siapa Bu? Pak? Kalau anak bermasalah yang disalahkan siapa? Orang tua itu udah dua, Bapak dan Ibu. Mana disalahkan? Ibu Bapak? Bapak Ibu? Oh ya, ibu juga ibu Bu ya. Kasihan dia menjadi penderita ibu ya. Jadi maf'ul bih ini ya. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada anak bermasalah, yang disalahkan pertama kali siapa? Bapaknya itu. Ya. Bapaknya. Dulu itu tahun 60-70-an kalau ada anak bandel, maka orang-orang tetangganya nanya, "Ih, anak siapa?" Gitu. Siapa bapaknya? Begitu. Mulai berubah kemudian, siapa ibunya? Kalau sekarang apalagi anak sekolah mana? Jadi udah nggak ada lagi bapak ibunya, sekolahnya ditanya begitu. Karena banyak orang tua masukin anak ke sekolah begitu ya. Itu bapaknya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bapak tanggung jawab. Kenapa bapak? Ibnu Qayyim ini punya alasan. Apa alasannya? Karena bapak itu sebagai qawwam dalam rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga. Bapak itu juga sebagai mas'ul, pihak yang akan ditanya tentang keluarganya. Sebelum ibu, bapaknya dulu begitu. Kemudian para bapak sampai ke akhirat namanya terbawa. Nabi katakan innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Bahwa kamu semua akan dipanggil di hari kiamat dengan namamu dan nama bapakmu, bukan nama ibu, nama bapak. Maka Ibnu Qayyim mengatakan pihak yang paling bertanggung jawab kalau anak bermasalah itu bukan ibu, bapak. Tapi kan kata bapak, di rumah kan anak saya sama ibunya. Ibunya gak bisa ngasuh itu, gak becus ibunya itu, gak beres. Nah, kesalahan pertama bapaknya, kenapa pilih perempuan seperti jadi istrinya itu? Nah, jadi kalau sudah itu perempuan gak layak, ya, gak kompeten jadi istri, jangan dijadikan istri, Pak. Maka harus ada fit and proper test dulu jadi istri itu. Ada pansel, pada seleksi dulu begitu ya. Dan kira-kira perempuan ini layak gak jadi istri begitu ya. Sekarang udah kepala gimana? Kalau sekarang udah kepala ya udah direhab aja ya. Nah, rehabilitasi, jangan tukar tambah Pak ya. Nah, jangan tukar tambah. Kalau nambah saya nggak nganjurkan Pak ya. Ya, apalagi diam-diam. Ya jangan Pak ya, jangan diam-diam kawin lagi punya istri muda. Saya kasih tahu, berikan nasihat. Sepandai-pandai menyimpan istri muda, pasti bakal tua juga Pak. Menarik nih. Yang menulis itu. Gitu ya, Pak ya. Baik, saya nggak akan bahas itu Bu ya. Nanti ibu panas berpulang ibu ya. Bapak mau nikah lagi Pak? Kata suami istrinya, kenapa? Nanti ibu bikinin kopi Jessica begitu. Siani dalamnya. Baik Bapak Allah muliakan. Kita dalam kajian ini yang pertama yang saya sampaikan bahwa kita patut bersyukur, bahkan wajib bersyukur kita ada di dalam dan sudah menjadi bagian dari umat yang memiliki din, agama yang sifatnya karakternya syamilan dan kamilan, sempurna dan menyeluruh. Al-Quran itu Allah katakan punya satu sifat dan punya satu karakter tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Tapi ini harus kita pahami arti menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan masalah apa? Masalah amal, masalah muskilah, masalah problematika kehidupan manusia yang terkait dengan masalah halal atau haram. Kalau masalah teknis Islam nggak akan bahas Pak ya. Misalnya bagaimana teknis mengaspal jalan nggak akan dibahas sama Islam. Bagaimana cara bikin ibu sayur lodeh yang islami nggak ada Bu ya. Itu. Tapi kalau bicara tentang masalah muskilah kehidupan kita sebagai manusia, termasuk dalam masalah keluarga, maka Quran tibyanan likulli syai', menjelaskan masalah dan jawabannya seperti itu. Jadi ada orang yang kemudian berpikir bahwa oh kalau Islam agama sempurna, berarti dalam Quran itu dibahas dong cara bikin rumah. Nggak akan. Karena yang masalah seperti itu Allah menyerahkan kepada siapa? Kepada kita manusia. Maka Allah berikan kita akal sebagai manusia itu untuk apa? Bisa kemudian menjawab masalah-masalah teknis kehidupan. Tapi kalau udah bicara masalah tentang halal haram, bisa masalah baik dan buruk, bisa masalah terpuji dan tercela, akal manusia nggak akan sanggup.
Coba kalau sekarang kita tanya, ya, saya tanya pada bapak ibu sekalian, bohong itu baik atau buruk? Bapak ibu, Pak, bohong itu baik atau buruk, Pak? Benar buruk, Pak? Ya. Bu, saya tanya bu, ibu pengen suami ibu bohong apa jujur bu? Benar bu? Pengen jujur bu? Saya tantang nih bu ya. Pengennya suami jujur apa bohong bu? Benar bu? Benar ya? Wah, kalau suami jujur ibu lebih sering sakit hati bu. Pak, kayaknya aku makin gemuk. Ya kamu kayak gentong sekarang. Perang gitu. Tapi kalau suami yang baik bagaimana bu? Jujur apa gombal bu? Hah? Akan gombal? Enggak, kamu enggak makin gemuk kok. Kenapa? Kamu takut makin lebar badannya? Iya, tenang. Kamu kalau makin berat badannya, tetap masuk ke hati ayah. Jadi pilih mana bu? Suami jujur atau bohong bu? Boleh bohong pak? Udah diizinkan bohong pak, istri pak ya? Begitu. Tuh kita aja bicara masalah bohong itu baik buruk, itu bingung gitu. Bener gak buruk? Baik bohong itu baik atau buruk? Bingung kita. Disinilah kita nggak sanggup untuk membahasnya. Bicara masalah maaf ya. Kemarin ada selebritis yang harganya 80 juta rupiah, begitu kan? Baik atau buruk? Bingung sekarang kita itu kan? Karena faktanya dilepas. Laki-lakinya dilepas juga. Yang ditahan malah underwear-nya. Iya, yang dibawa polisi malah underwear-nya, pakai dalamnya bahkan gitu kan. Dia dilepas. Bingung ini. Karena manusia nggak bisa menjangkau itu baik atau buruk begitu. Tapi kalau dikembalikan bukan kepada manusia, maka pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah yang tahu sifat dan karakter manusia. Maka Allah turunkan agama ini untuk apa? Untuk mu'alajah, menjadi solusi, solving problem untuk masalah kita. Ini satu keuntungan dan kebaikan yang sangat luar biasa bagi kita. Maka Allah katakan Islam itu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat semesta alam. Bukan hanya untuk umat Islam Pak, tapi untuk alamin, semesta alam. Termasuk buat orang kafir sekalipun, Islam menjadi rahmatan lil alamin. Apa buktinya? Bapak Ibu, di Mesir itu ada satu Kristen Koptik namanya, satu daerah Kristen Koptik. Kalau dalam bahasa Arab Kipti. Maka Nabi punya dulu seorang hamba sahaya namanya Maria Kiptiyah. Ketika itu Nabi SAW mengatakan pada para sahabat, kalau kalian nanti masuk, maksudnya menaklukkan Mesir, karena waktu itu Mesir belum masuk Islam, kalian menaklukkan Mesir, maka kunjungi daerah Kiptiyah, kampung Kopti itu kunjungi, ziarah ke sana. Untuk apa? Ihtiram kepada Maria Kiptiyah menjadi sahayanya Rasul SAW. Maka begitu kemudian di masa Khalifah Umar bin Khattab, pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Al-As bisa menaklukkan Mesir, maka mereka kemudian sangat menghormati penduduk Mesir, termasuk ihtiram menghormati kampung Kiptiyah itu atau kampung Koptik. Maka sampai sekarang di Mesir masih ada kampung Koptik itu, karena dijaga, dipelihara oleh kaum muslimin sejak masa penaklukan oleh Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu pada masa itu. Jadi Islam ini rahmatan alamin bukan hanya untuk kita, tapi non-muslim pun akan merasakan rahmatan lil alamin. Karena apa? Karena sifat dari agama Islam ini yang tidak pernah melakukan kekerasan. Begitu. Lalu berikutnya bahwasanya bahwa agama kita ini juga memberikan tuntunan yang universal, yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Haramnya daging babi itu bukan hanya untuk kita yang di Indonesia, tapi untuk seluruh umat manusia. Kemudian bahwasanya halalnya pernikahan bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi itu seluruh umat manusia. Maka Allah berikan jalan yang hal itu pernikahan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sifat dari agama Islam ini adalah memang manusia, sehingga kemudian menjadikan manusia itu dia hidup sebagaimana halnya manusia. Lalu memang ada yang gak manusiawi, ada. Contoh misalnya, di ajaran filsafat itu atau beberapa agama ada yang mengajarkan begini: semakin orang itu sengsara, itu semakin dekat dengan Tuhan. Semakin jadi gembel, semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau orang itu dia nggak mandi 7 hari 7 malam, sampai 7 bulan purnama nggak mandi, ya, itu katanya semakin dia dekat dengan Tuhan. Gitu. Nah,
Atau kalau laki-laki nggak nikah, membujang, tabatul bahasa agamanya, itu terpuji itu. Jadi kalau nggak nikah itu bagus. Beberapa agama kan begitu. Ini kan nggak manusiawi. Kenapa nggak manusiawi? Kalau bicara masalah nikah, manusia itu secara fitrahnya sudah punya yang namanya naluri senang berkeluarga. Jadi kalau para bapak ya ngelihat Chelsea Island senang pak, itu normal. Katanya begitu Raisa menikah itu hari patah hati nasional. Sedang lihat perempuan cantik normal pak. Laki-laki lihat perempuan cantik senang itu normal. Alhamdulillah, bapak masih bersyukur mati itu. Iya, karena kalau bapak nanti lihat tiang listrik malah tertarik itu kan normal. Makanya dalam Islam itu ibu-ibu dilarang menceritakan kecantikan perempuan di hadapan suami sampai detail. Jangan bu. Nanti sampai membayangkan. Nih papa lihat pak, temanku cantik banget loh pak. Hati-hati bu ya. Nanti teman makan teman bu nanti bu ya. Itu nggak boleh bu ya. Itu ada adab dalam Islam. Ibu-ibu nggak boleh menceritakan seorang muslimah itu kepada suaminya sampai seolah-olah suaminya itu tahu bagaimana kecantikannya ya. Seperti itu. Jangan bu ya. Kecuali ibu memang niat itu salah itu ya. Baik ya. Nah termasuk dalam pernikahan ini berkeluarga ini fitrah manusia. Islam memberikan jalan keluar bahwa manusia punya naluri untuk berkeluarga, punya dorongan biologis. Itu normal. Nah, memang sudah fitrah yang Allah ciptakan. Dalam Quran surat Ali Imran Allah sebutkan zuina linnas hubus syahawat minan nisa. Dihiaskan pada manusia itu hubus syahawat. Rasa tertarik, senang kepada siapa? Perempuan. Wal banin, dan juga senang untuk punya anak begitu. Kan kalau laki-laki begitu ya, lihat anak kecil itu senang. Aduh, cakep amat ya anak, dia pengen nafkahin ibunya deh, begitu ya. Ini yang gombal pak ya. Gitu. Nah, jadi para bapak Allah muliakan, itu fitrah manusia. Kalau ini nggak disalurkan, apalagi zaman kekinian, na'udzubillah min dzalik, berat. Zaman dulu saja sudah turun ayat perintah ghodul basar, menjaga pandangan. Pada zaman dulu tuh nggak ada hot pants bu, ya. Gak ada tank top zaman dulu itu. Tapi Allah sudah perintahkan laki-laki ghodul basar. Dan yang disuruh pertama kali ghodul basar jaga pandangan siapa? Laki-laki dulu. Maka buka dalam Quran surat An-Nur, perintah menjaga pandangan pertama laki-laki, kulil mu'minin, baru kedua kulil mu'minat. Untuk apa? Jaga pandangan. Karena memang laki-laki itu makhluk yang mudah terpikat secara visual lewat pandangan, ya. Seperti itu. Makanya ibu-ibu di rumah harus pandai bersolek bu ya. Jangan kalau ke hajatan, ke prasmanan, mau shopping, ke mall, dandan setengah jam lama tuh. Pakai alas bedak dulu 10 menit. Itu sebelumnya alas bedak dulu begitu kan. Apalagi sekarang pada model dia pakai merah-merah Kanisa Sabian begitu ya. Gak apa-apa boleh bu ya. Asal buat di rumah begitu kan. Itu kalau di rumah, jangan kalau pas di dalam rumah suami pulang apa adanya, jangan. Harus buat suami itu betah di rumah. Suami lengket tanpa dipelet. Jangan malah suami pulang udah capek macet, Ciputat adalah macet. Sampai ke rumah pengennya seger gitu kan ya. Sampai ke rumah anak belum mandi, rumah masih berantakan, bini pakai daster yang udah putus talinya. Bulu ketek juga belum dicukur lagi begitu. Hati-hati bu. Belum lagi kalau ternyata ngomel-ngomel ngedumel. Papa lama banget sih pak. Kan belum jam 5, jam 9 baru pulang nih. Allah Akbar bu, hati-hati bu ya. Ibu-ibu jangan galak sama suami bu. Karena kalau ibu galak sama suami, di luar sana bu, banyak perempuan yang senyum-senyum pada suami ibu. Saya bukan nakut-nakutin, ancam saya bu ini. Iya ini ngeri ya. Apalagi perempuan sekarang, masya Allah agresif gitu ya. Nih saya ceritanya anak saya aja bu, anak saya 3 cowok, 1 perempuan. Anak saya nomor 2 ini, ya saya bukan yang sombong bu ya. Ini banyak teman-teman yang perempuan itu suka nembak begitu kan. Saya bilang, nak kamu jadi cowok ganteng itu jangan sombong. Ingat, ganteng itu turunan, saya bilang gitu. Ingat, gitu ya. Itu beneran bu, itu ceritanya. Dia lab komputer masuk kelas, lab komputer, begitu komputer ini dibuka, langsung ada tulisan sayang pada kakak Rifki. Astagfirullahaladzim, anak sekarang gitu. Ada ini yang perempuan main ke sekolahnya,
tahu nih adiknya gitu kan. Oh kamu adiknya Rifki, anak saya namanya Rifki. Kamu adiknya Milzam ya, Rifki Milzam. Pikir sama nenek saya almarhumah itu, saya disuruh bawa botol dari gelas bu, botol kaca tuh, yang bekas sirup ABC itu. Ya, isinya air putih. Dia megang tas itu kan. Karena belum ada yang jual kayak begini. Kalau sekarang kan kita mau kemana-mana jalan-jalan, gak usah bawa botol minuman, udah ada ini begitu kan, tinggal beli sekali pakai, gitu kan. Ini kan kemajuan zaman. Dulu itu mana ada anak-anak main tablet, apa ya? Zaman masih kecil tuh gak ada main tablet, adanya puyer sama kapsul. Jadi sekarang udah berubah. Sekarang kalau dulu kita mau kemana-mana, gak tahu alamat, nanya orang, Pak, tahu Pak, gang ini Pak. Kalau sekarang dipandu dengan GPS ini. Ada suaranya lagi perempuan gitu ya. Jangan cemburu bu ya, suaranya perempuan. 50 meter lagi belok kanan. Oh bener, ada belok kan? 50 meter lagi belok kiri. 100 meter ada tukang bakso enak. Ah nggak ada itu, nggak ada kalau itu. Jadi bapak ibu Allah mulai itu hanya beda wasilahnya saja. Tapi dari sisi sifat manusia nggak akan berubah tabiatnya itu. Nah Allah Ta'ala memberikan kita agama yang Masya Allah, kita bersyukur ada di agama yang luar biasa. Tinggal adalah kemudian komitmen kita di dalam beragama ini. Karena agama kita ini solving problem, mu'alajah li masakilil insan, solusi untuk berbagai macam masalah kehidupan manusia, termasuk dalam masalah keluarga ini. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa Allah Ta'ala itu dengan adanya keluarga ingin menunjukkan tanda kekuasaan Allah Ta'ala, bahwa yang menciptakan manusia bukan kita. Ibu hanya bisa hamil, dititipi janin di situ. Bapak betul yang menyumbangkan nutfah di sana. Tapi siapa yang menghidupkan nutfah itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu melihat bagaimana nutfah ketika ditumpahkan ke rahim perempuan itu? A'antum takhluqunahu, apakah kalian yang menciptakannya? Am nahnul khaliqun, ataukah kami yang menciptakannya? Maaf Bapak Ibu ya, berapa banyak pasangan sudah lama menikah tapi tak kunjung mendapatkan anak, karena bukan mereka yang menentukan kehamilan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicek normal, sehat, ini sehat, tapi tak kunjung mendapatkan anak. Allah di sini yang maha berkenan untuk menentukan apakah perempuan ini hamil ataukah tidak. Nabi SAW sampai mengatakan kalau kata Allah itu yang namanya nutfah tumpah ke atas batu jadi manusia, jadi kata Allah. Nabi begitu. Buktinya apa? Untanya Nabi Soleh alaihissalam dari mana? Dari batu keluar itu. Dari batu keluar unta Nabi Soleh itu. Siti Maryam, tidak ada laki-laki yang menjadi suaminya, tapi Allah tiupkan ruh ke dalam rahimnya, jadi begitu. Allah yang menentukan. Jadi dengan adanya kehamilan, adanya keluarga, Allah yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau perempuan itu hamil Bapak Ibu, itu berarti Allah Maha Kuasa. Allah menentukan kapan dia hamil, berapa lama dia hamil, bagaimana kondisi kehamilannya seperti itu. Allah memberikan tanda kekuasaan kepada kita. Disitulah maka Allah sebutkan wa min ayati an khalaqnakum min turab. Di antara tanda kekuasaan kami ciptakan kamu min turab, dari tanah. Awalnya seperti itu Adam alaihissalam seperti itu. Dan kemudian setelah itu di nutfah itu Allah jadikan sebagai mudghah, lalu alaqah dan seterusnya. Allah berikan idhaman, Allah tumbuhkan tulang-tulang. Bayangkan Bapak Ibu, dari sperma dengan sel telur. Dan Bapak Ibu masih tahu ketika seorang laki-laki itu dia menumpahkan nutfahnya, itu ada sekitar 20-200 juta sel sperma yang keluar. Tapi dari sekian ratus juta itu hanya satu yang bisa membuat sel telur. Kalau semua jadi cebok Pak. Banyak itu sekolah gitu kan. Ada cebong, ada kampret begitu ya. Tapi ternyata cuma satu yang bisa menjadi pemenang, yang bisa membuat sel telur. Dari 20-200 juta sel sperma itu cuma satu yang bisa membuat. Jadi kemudian setelah apa? Allah tumbuhkan daging, Allah tumbuhkan tulang. Bagaimana coba Pak itu? Ini kreasi yang sangat luar biasa. Tulang dari sel doang, sperma sel telur ketemu, kemudian jadi daging, keluar tulang. Ini gimana ceritanya? Disitulah Allah yang menunjukkan kekuasaannya pada kita.
Kemudian Allah ciptakan panca indera, terutama yang paling pertama kali berfungsi apa dulu Bu? Inderanya Bu? Pendengaran dulu. Makanya ibu-ibu kalau udah hamil, masuk trimester awal, sering-sering diajak dialog, baca doa, baca Quran, gitu Bu ya. Baca Quran dibaca apa aja, baca semua Bu. Ya, jangan pakai pantangan. Oh dia sih Pak, anaknya cowok, baca Quran surat Yusuf. Bagaimana ke Nabi Yusuf? Ya, silakan. Cewek Pak, baca surat Maria, dia kayak Siti Maria. Saya tanya, emang kalau baca Al-Baqarah kenapa? Takut jadi sapi anaknya? Nggak tahu, baca aja Al-Quran. Insya Allah baik, begitu kan? Mau baca Al-Baqarah, baca Quran surat Al-Ahzab juga nggak apa-apa. Karena itu zikir dari Allah, begitu kan? Jangan dia bilang apa anaknya? Enggak, Insya Allah begitu kan? Jadi Bapak Allah muliakan, baca Quran begitu kan? Ajak ngobrol, Bapak juga Pak ajak dialog itu anak. Pegang usah perut ibu ya. Nah ini bapakmu betul Pak, betul. Doakan Rabbana hablana min azwajina atau rabbi habli minas solihin. Jangan doanya macam-macam. Moga kamu nanti kalau udah gede cakep jadi personal JKT48. Jangan. Jadi bacakan yang baik-baik untuk anak-anak kita itu. Kalau sudah bisa komunikasi, Allah menciptakan pendengaran. Lalu lahir, masya Allah. Allahu arrojakum min butuni ummatikum. Allah yang mengeluarkan. Jadi kan Bapak Ibu, terutama para ibu, yang bisa membuat bayi keluar itu Allah, bukan ibu. Makanya kan kata Dok Bidan, gimana? Dari bayi sudah ngajak belum? Gitu kan? Iya nih Bu. Tuh lihat, oh ini udah bukan 200 ini. Enggak cuma 9 bukan Bu ya. Itu karena Allah yang mengeluarkan itu bayi di rahim ibu. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, adanya kehamilan dan kelahiran adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Maka harusnya pada saat istri kita hamil Pak, kita semakin dekat dengan Allah, bersyukur pada Allah. Ibu juga demikian. Kenapa? Karena ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Allah muliakan, keluarga ini adalah fitrah manusia. Manusia diberikan fitrah untuk berkeluarga, terutama para ibu. Allah berikan sifat umumah keibuan ya. Maka nanti ada yang namanya hukum hadonah, pengasuhan anak. Pengasuhan anak siapa yang paling berhak? Nomor 1 ibu, baru nanti bapak, begitu. Karena memang ibu, apalagi ibu kandung, dia akan lebih dekat dan lebih sayang dengan anaknya. Ini fitrah. Kecuali kalau perempuan yang sudah hilang fitrahnya. Nah, kalau nggak salah kata Komnas Perlindungan Anak KPI itu tahun 2018 saja ada lebih dari 100 bayi yang dibuang oleh ibunya. Itu tercatat Pak ya, belum yang nggak tercatat. Yang dibuang depan musola, di kantor polisi, ya. Yang dibuang di kali, yang dibunuh. Alhamdulillah min dzalik. Setiap tahun Indonesia itu rata-rata aborsi 2 juta kasus per tahun. Dan ternyata itu 1,2 juta pelakunya adalah perempuan di bawah usia 25 tahun. Artinya rata-rata belum pada menikah. Jadi sekarang ini banyak, mohon maaf, perempuan itu yang sudah tercabut fitrahnya. Kalau perempuan yang fitrahnya ada, masih perempuan, kalau hamil dia suka, akan senang, bahagia. Melahirkan senang, bahagia. Tapi kalau sudah fitrahnya ini tipis, begitu hamil tidak akan bahagia. Karena tadi proses hamilnya dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, fitrah manusia diantaranya adalah berkeluarga. Jadi bersyukurlah bahwa Islam ini memberikan tuntunan di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga itu. Namanya nikah itu disebut oleh Nabi sebagai separuh dari agama. Kemudian juga buat para muslimah Bu ya, ketika sudah jadi istri, rumah tangga itu adalah betul-betul ladang untuk mendapatkan janahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi buat para muslimah ini, masya Allah, rumah tangga itu amalan yang sangat besar, yang setara dengan amalan hajinya laki-laki dan jihadnya laki-laki. Itu adalah dia memainkan tugasnya, menjalankan tugas sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Di Amerika itu Bapak pernah ada riset bagaimana kalau seorang perempuan, ya, perempuan housewife, ibu rumah tangga, dihitung gajinya per jam, per hour, berdasarkan standar gaji di Amerika Serikat.
Dihitung. Ternyata kalau itu dihitung, itu harusnya seorang perempuan itu dia mendapatkan upah layaknya CEO dalam sebuah perusahaan. Jabatannya tinggi itu. Tapi disinilah bahwa rumah tangga itu kan bukan hanya bicara masalah uang melulu, tapi rumah tangga bicara masalah apa? Kasih sayang, pengorbanan. Karena kalau misalnya dihitung-hitung bapak-bapak, insya Allah ya sanggup Pak ngasih gaji istri sebesar gaji CEO Pak. Ya? Dan ini saya perhatikan insya Allah bapak ya ibu ya, istri insya Allah ya. Ibu berapa bu uang belanja bu sebulan? 10 koma bu insya Allah bu ya. Tanggal 10 sudah koma bu. Kalau rumah tangga itu hanya ngukurnya take and give ya, nggak ada yang namanya sacrifice, tadhiyah, pengorbanan begitu ya, bubar rumah tangga itu. Kalau rumah tangga itu take and give mulu, hitung-hitungannya jangan nikah, dagang. Kalau dagang pantas hitung-hitungnya bukan modal sekian, marginnya berapa nih? Pantas begitu. Tapi rumah tangga nggak begitu. Rumah tangga itu hitung-hitungannya adalah apa? Satu harus iman, kedua adalah kasih sayang begitu. Kalau hitung-hitungannya udah materi, udah nggak usah nikah, dagang aja. Kalau dagang cocok gitu ya, modal berapa, untung berapa, ya kemudian transportnya berapa. Tapi kalau sudah begitu, hancurlah rumah tangga. Dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam itu rumah tangga, keluarga adalah fitrah manusia dan diberikan kemudian syariahnya. Nah, dorongan berkeluarga diberikan ya, di mana Allah Taala dalam Quran surat An-Nur itu memberikan firman-Nya, wa qihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah para lajang bujangan di antara kamu. Ini buat bapak ibu. Tapi saya perhatikan sedih, walau alam ada tau nggak? Yang anak sudah remaja, pemuda, dipersiapkan bapak ibu untuk jadi seorang suami atau seorang istri. Jangan sampai ada anak muda udah umur 35, 37 masih nggak mau nikah. Nah, kenapa ini musibah buat satu bangsa? Lihat Jepang bu, Pak. Jepang itu negara yang jumlah orang tuanya, aki-akinya, nini-nininya lebih banyak daripada anak muda. Apalagi dengan bayi. Di Jepang itu popok orang dewasa lebih banyak terjual dibandingkan popok bayi. Karena orang Jepang satu, mereka sudah banyak yang gak mau nikah. Kedua, gak mau banyak punya anak. Saya punya kawan dosen IPB, dia cerita, kata profesornya, kata senseinya, dia bilang, ya lebih baik saya melihara anjing daripada punya anak. Pikir-pikir kalau secara cost and benefit betul juga sih. Punya anak itu costnya tinggi, betul nggak bapak ibu? Coba ibu bapak sama anak jalan, tahun-tahun kita jajan, ya, beli cimol, cireng, begitu kan, bakso, cilok, gitu kan pak, ya, belum minumnya, ya, pengen es serut, begitu kan, es kepal Milo, gitu kan. Kalau jalan-jalan sama guguk, nggak pernah jajan guguk itu kan, ada dijual guguk minta keredok bapak ibu, minta ketoprak, nggak ada, begitu kan. Jadi kalau pikir cost benefit betul juga sih, punya anak tuh ribet gitu kan. Tapi kan nggak demikian halnya. Kalau kita ini memandang satu persoalan bukan cost and benefit, bicara masalah ini pahala atau dosa. Dan kita menjadikan dunia sebagai apa? Ladang untuk menabur amal soleh, agar nanti di ladang di akhirat kita petik pahalanya seperti itu. Kalau rumah tangga udah hitung-hitungannya cost and benefit, punya anak cost and benefit, udah berantakan masyarakat itu. Jepang itu begitu. Sampai popok orang tua lebih laku dibanding popok bayi. Sampai di Jepang itu bapak ibu ada jasa penyewaan anak. Jadi sampai ada orang yang sudah tua nih, kakek-kakek nenek, dia meng-hire, dia sewa anak muda untuk pura-pura jadi anaknya. Melayani dia makan malam gitu ya, nuntun dia ke kamar kemana. Sampai ada jasa penyewaan anak, pura-pura jadi anak. Malah juga ada jasa penyewaan kekasih. Bukan PSK, bukan. Tapi diminta jadi pura-pura jadi kekasih. Jadi buat para perempuan dan laki-laki yang jomblo itu, yang gak dapat pacar, dia nyewa tuh. Nemenin makan malam, dinner, nemenin nonton ke bioskop. Masya Allah, garing amat hidup kayak begitu masyarakat. Kalau rumah tangga kan harusnya ya hangat, kasih sayang, begitu. Biar kata akhir bulan tetap senyumnya merekah istri, begitu. Jangan akhir bulan senyum kayak dompet sama-sama begitu ya. Gak ada bedanya begitu. Didorong untuk menikah. Jadi bapak ibu punya anak laki-laki perempuan sudah bujang, disiapkan bapak ibu untuk jadi apa? Jadi kepala rumah tangga, jadi istri. Jangan mikir karena kamu kuliah dulu sampai S3, alah, masya Allah, kelamaan.
Kalau negara sudah jarang yang nikah atau ditunda usia pernikahannya, negara itu nanti alamat apa? Mengalami musibah kekurangan penduduk, Pak. Bener. Jepang itu makanya sekarang ininya pertumbuhan penduduk itu kayak piramida terbalik. Kan kalau piramida yang gede di bawah, kerucut di atas. Tapi kalau Jepang itu yang gedenya di bawah, di atas, yang kecilnya di bawah. Jadi jumlah orang tua lebih banyak, orang udah tua-tua dibandingkan dengan pemuda dan anak-anak. Ini mengancam masa depan Jepang. Kekurangan polisi, kurang tentara, kurang pekerja, begitu. Sampai-sampai di cerita kawan saya ketika dia kuliah di Jepang itu, waktu istrinya dibawa ke Jepang, melahirkan di Jepang langsung dikasih insentif, dikasih uang. Itu kalau dia hitung sekitar sampai 30-35 juta rupiah dalam yen itu ya, kalau dirupiahkan sampai 30-35 juta rupiah. Jadi bayi lahir dapat uang cash langsung 35 juta rupiah. Jadi kita kabarnya juga mau diterapkan nih Pak Bu ya, nggak pakai yen juga, yen ono duitnya begitu. Jadi ya karena saking kekurangan penduduk begitu ya. Makanya kalau sekarang ini ibu-ibu para bapak nikah punya anak paketnya paket hemat dua gitu kan kurang sempit Pak Ciputat. Bapak ibu, Indonesia bukan cuma Ciputat, Indonesia itu Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua gitu. Ini gara-gara salah pembangunan aja numpuk semua di Jawa gitu kan. Udah masuk ke Ciputat, nggak mau keluar dari Ciputat Pak Rizal Pak Wisnu gitu kan. Udah nggak mau keluar gitu kan, numpuk semua di sini. Kalau Indonesia bukan cuma Jawa, ada Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, masih luas itu. Ada 17.000 pulau, malah banyak pulau yang belum punya nama karena saking masih kosongnya begitu. Nah kalau ini merata penyebaran penduduknya itu, enak hidup Indonesia itu. Kalau Jepang itu wajar aja dibatasi penduduknya, pulaunya terbatas, kecil, ya. Jadi kalau dibatasi penduduknya ya udah wajar. Kalau kita ini masih luas begitu. Di Bapak Ibu di sini dorongan berkeluarga ditanamkan bagi kaum muslimin. Malah Nabi SAW itu sering keliling Madinah, lalu ngecek masih ada kan di pemuda belum nikah. Kalau ada belum nikah pemuda ditegur sama Rasulullah. Ada seorang pemuda, dia namanya Ukaf bin Bid'ah, dia sudah sanggup nikah tapi nggak nikah. Nabi tegur, Nabi katakan, ya Ukaf, kenapa kamu belum nikah? Kalau kamu belum nikah, kamu berarti ini temannya setan, karena setan senang dengan jomblo, dengan bujangan. Ya, karena bujangan kan begitu. Kalau bapak-bapak kan di luar di jalan di mall ketemu lihat perempuan cakep pulang ke rumah ada istri gitu ya. Kalau jomblo pulang ke rumah mata terpejam pikiran melayang. Betul sebagai teman bujangan kata Pak Jerome Irama begitu. Gitu ya. Dalam lagunya bujangan. Nanti saingannya pajangan begitu ya. Bingung gitu kan. Kemudian juga akhirnya kata Nabi SAW, kalau kamu gak nikah temannya setan, atau kamu mungkin temannya pendeta, karena pendeta gak menikah. Tapi kalau kamu golongan kami, maka menikahlah, karena sunnah golongan kami adalah menikah. Begitu. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, malah sampai ada anggaran khusus dari pos zakat untuk para pemuda yang belum sanggup menikah. Dibuat dari sana itu. Nanti kalau ada pemuda belum menikah dicek kenapa dia nggak mampu, maka masuk golongan fakir atau miskin, dikasih anggaran. Karena apa? Karena didorong untuk menikah. Ini adalah anjuran agama. Dan yang kedua tadi secara sosial ini akan bisa menjadi masalah kalau banyak pemuda belum menikah. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak, bujang, gadis, jangan dipersulit mau nikah. Mau nikah, kamu udah punya rumah belum? Udah ngajak nikah segala, ya Allah. Jangan kelas sama keong, yang aja punya rumah begitu. Ya kita kan bukan keong bu, Pak, begitu. Begitu. Jadi suka dipersulit gitu kan ya, mempersulit anak mau nikah gitu. Kasih kemudahan. Insya Allah. Kenapa? Karena janji Allah, iyakunu fuqara. Kalau mereka ini orang fakir, apa kata Allah? Allah buat mereka menjadi kaya. Insya Allah. Rezeki itu dari Allah, bukan dari suami, bukan dari perusahaan, bukan dari bos, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Iyakunu fuqara. Kalau mereka fakir, Allah buat mereka menjadi kaya. Ini Bu, ya, catat Bu ya. Tuh para ibu nih. Kenapa? Karena yang banyak sering pikiran masalah uang itu para ibu. Karena yang ngatur keuangan ibu kan. Akuntannya ibu kan Bu ya, akuntannya Bu ya. Ngitung duit kan ibu-ibu. Nih Bu ya, buat belanja cukup ya, sebulan 100.000. Wah. Jawab Bu, tenang Pak, jangan sebulan, setahun juga cukup. Wih, beli apa kalender? Tapi jangan khawatir dengan masalah rezeki ya, karena apa? Allah yang menjamin rezeki. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Allah muliakan, Islam malah haramkan perzinahan.
Banyak firman Allah, ada 2 dalam Quran. Yang pertama dalam Quran surat Al-Isra, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Yang kedua Quran surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Berzina laki-laki, berzina perempuan dan berzina laki-laki masing-masing jilid, cambuk 100 kali cambukan. Kenapa sampai diharamkan? Karena merusak tatanan sosial, merusak keluarga. Kan saya nggak habis pikir Pak ya, ada laki-laki ngabisin uang 80 juta hanya untuk kencan 1 jam 2 jam begitu. Mending buat nikah. Atau nikah lagi pada jalan begitu ya. 80 juta begitu kan nggak logis begitu. Gimana berpikir anak laki kayak begitu ya? 50 juta itu rusak sudah. Udah gitu muncul tulisan, oh perempuan yang bisa menghargai dirinya 80 juta itu lebih terhormat dibanding seorang ibu rumah tangga yang cuma uang gaji 10 juta, 5 juta uang belanja masih mau aja urusin suami. Astagfirullahaladzim. Nah ini rusak ini ya. Wanita itu dihargai bukan pakai bandrol duit, emang baju begitu. Perempuan itu dihargai dari apa? Dari kemuliaannya dalam amal solehnya. Betul mungkin seorang perempuan itu biar sarjana S1 atau mungkin S2 atau mungkin S3, begitu masuk dalam lingkup rumah tangga, dia berbakti pada suami, mengurus anak, nggak ada masalah. Malah itulah justru pahala dia di sana itu. Tidak akan merendahkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu saya motivasi kepada para ibu-ibu, terutama yang sarjana itu. Iya kok saya cuma ibu rumah tangga. Emang kenapa Bu? Insya Allah dengan ibu punya gelar sarjana, ilmu itu bermanfaat untuk nanti membesarkan, mengasuh anak-anak kita begitu. Gitu loh ya. Jangan kemudian berpikirnya malah negatif begitu. Allah haram perjalanan ini karena ini betul-betul merusak tatanan sosial. Katanya di Indonesia itu putaran uang prostitusi itu sampai 320 triliun. Nauzubillah min dzalik. Ini ngeri betul. Dan sekarang banyak orang terjun ke dunia ini prostitusi itu bukan karena miskin, bukan, tapi karena apa? Ingin hidup gaya dan gaya hidup. Loh itu yang main ketangkap itu kan artis kurang apa coba dia? Orang sekali syuting itu aja bisa 10-15 juta sekali syuting. Tapi karena gaya hidup dan hidup gaya akhirnya nggak cukup. Nah kalau tasnya aja harus merek Hermes begitu kan ya, yang dipakai sama ibu sekarang Bu, anak-anak Bu ya, atau LV mereknya Bu, Louis Vuitton bukan ya. Saya juga nggak bisa pikir Bu ya, ada tas harga 800 juta, dalamnya apa itu? Kalau dalamnya buras itu kan nggak nyetel. Tasnya 800 juta, dalamnya buras, lemper, arem-arem gitu kan, nggak matching lah gitu kan. Masukin handphone masih mahal tasnya. Handphone main 20 juta, 30 juta kalau ada ya yang udah mewah banget. Tasnya 80 juta. Mungkin dalamnya ternyata arem-arem gitu kan. Gitu. Nah, habis arisan masukin dalam tas itu kan gitu. Kan nggak logis. Ini memang sudah jadi konsumtif. Akhirnya terdoronglah banyak orang terjun ke dunia seperti ini, merusak tatanan sosial. Dan secara agama jelas itu keharaman. Dan merusak kehidupan keluarga juga. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan karena apa? Karena suami tidak tahan dengan godaan di luar sana. Bu, ada seorang ya eksekutif, dia sudah BOD, Board of Direction, satu perusahaan multinasional Indonesia. Itu naudzubillah, istrinya sampai nangis-nangis cerita karena setiap bulan suaminya itu ketahuan dari rekening koran itu menghabiskan uang 120 juta untuk PSK. 120 juta setiap bulan untuk PSK. Rusak itu. Ini pada bapak hati-hati Pak nih. Karena namanya perempuan-perempuan nakal itu Pak, sana dengan bawa bapak, dengan om-om. Daripada yang lebih mature Pak, lebih dewasa, lebih matang. Gitu kan, hati-hati. Ada ustadz nih Pak, mau pulang isi pengajian ustadz. Dia mau belanja, begitu parkir mobilnya di mall itu langsung kaca mobil ketok. Om murah. Ustadz pakai peci, pakai sorban. Gak ada respon, ketok lagi. Om murah. Kesel ustadz buka kaca mobil. Lo tahu nggak? Gua ustadz.
Om apa Ustaz? Gratis. Biar barokah kalau gitu. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi para apa ya? Ini Masya Allah banyak kerusakan sosial kayak begitu. Banyak rumah tangga berantakan karena selingkuh ya. Karena dianggap lumrah, dianggap biasa. Dalam Islam itu dosa besar. Nabi bersabda, "Man dzambin min syirkin ba'da syirkin a'dham." Tidak ada dosa setelah syirik yang a'dham, lebih besar. Apa itu? Dibandingkan dengan seorang laki-laki menumpahkan spermanya ke rahim yang tidak halal bagi dia. Sampai Nabi katakan tidak ada dosa yang besar setelah syirik melainkan ini, perbuatan zina itu. Maka zina diharamkan. Allah berikan kemudian jalan keluarnya apa? Nikah. Nikah ini halal. Dengan nikah maka engkau dan istrimu halal. Nabi mengatakan dalam satu hadis, seorang laki-laki memandang wajah istrinya dengan pandangan rahmah, maka Allah akan berikan rahmah pada keduanya. Di mana bahwa makanya Pak, ya lihat wajah istri kita Pak, ya tatap wajahnya, kemudian perhatikan begitu kan, muncul lagi nanti rahmah. Oh ini istri gua yang dinikahin 5 tahun lalu, alhamdulillah masih setia begitu kan, seperti itu. Tetap Allah berikan rahmah Pak, tenang. Kalau ditatap Pak wajah istri Bapak galau, tenang Pak, ajak jalan-jalan ke Plaza Senayan Pak. Insya Allah galaunya hilang, pindah ke Bapak. Jadi begitu. Dan kalau laki-laki itu kemudian menggenggam jemari tangan istrinya, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa keduanya itu. Subhanallah. Jadi ukurannya dalam rumah tangga kita itu adalah apa? Pahala dan dosa. Tapi kalau seorang laki-laki sudah dia mendatangi wanita yang bukan halal baginya, dosa besar dan merusak kehidupan masyarakat. Ini Bapak Ibu yang kita lihat nih, kehidupan liberal. Jadi coba Bapak Ibu, 1 dari 25 bapak itu ya di Eropa itu ternyata bukan bapak biologis. Jadi maksudnya anaknya ternyata bukan anak dia. Pas nikah itu udah hamil tuh, ceweknya udah hamil, biasa di sana mah gitu ya. Sebelum minggu kasih DP duluan begitu. Ternyata begitu setelah diteliti DNA-nya itu nggak nyambung ke bapaknya. Jadi siapa yang menghamili istrinya ini nggak ketahuan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang sekarang dipuja-puji ini oleh orang itu. Wah nggak usah pakai Islam lah, ribet Islam. Mau begini nanti rusak ini. 1 dari 25 bapak itu ternyata bukan bapak biologis, nggak nyambung DNA-nya. Ngeri, anak siapa ini? Dulu di zaman jahiliyah di Mekah itu kata Nabi, kata Aisyah maaf, ada satu perempuan suaminya 10. Namanya poliandri ya. Jadi bukan poligami Bu, poliandri. Ada juga satu perempuan suaminya 100. Wonder Woman. Nanti kalau itu perempuan hamil, semua laki-laki itu melahirkan, itu semua laki-laki yang jadi suaminya dipanggil oleh dukun beranak itu. Untuk apa? Dicocokkan mana bapaknya nih. Lihat begitu kan. Dulu belum tes DNA ya. Mungkin tes TV belum ada gitu ya. Dicek begitu. Ini sekarang ternyata yang kejadian seperti ini. Jadi 1 dari 25 laki-laki itu bukan bapak biologis dari anak mereka. Ngeri banget, nggak ketahuan siapa bapaknya. Inilah dampak perzinahan. Ya. Berikutnya juga sama begitu. Nah ini malah kalau di Inggris ini 33% laki-laki itu ternyata bukan bapak biologis dari anak yang mereka hidupi dalam rumah tangga itu. Na'udzubillah. Tapi Allah muliakan. Itu ya, ini yang kedua, bahwa Islam mengharamkan perzinahan. Untuk apa? Melindungi keluarga agar jelas. Karena dengan keluarga itu nanti jelas siapa bapaknya, siapa anaknya. Yang ketiga, ini Islam mengharamkan LGBT. Ini Perdana Menteri Selandia, Bapak Ibu, Johanna Sigurd, saya nggak gimana pasti bingung juga nih ya. Dia nikahi pacarnya. Boleh percaya boleh tidak, setelah pernikahan ini terjadi di Islandia ada satu gunung besar meletus. Itu kabutnya, kepulannya sampai debunya itu menutupi sebagian Eropa dan sampai menggagalkan ratusan penerbangan di Eropa itu setelah pernikahan mereka. Ngeri. Nah, kalau kayak gini gimana bisa melestarikan keluarga?
Apalagi cowok dengan cowok, gimana bisa? Ya Mas Angga ya? Mas Angga dulu dekat dengan kayak begitu. Ini dulu murid saya Bu ya, sekarang juga jadi guru saya nih. Ya, itu Masya Allah ngeri. Dan perempuan Allah berikan rahim, Allah berikan hormon kelenjar, nanti bisa menghasilkan ASI. Ada tempat untuk melahirkan, ada salurannya begitu. Nah kalau misalkan gay ini, yang ngeri sekarang banyak di Indonesia ini, itu hasil penelitian 1 dari 3 gay di dunia rata-rata mengidap kanker anus, anal cancer. Karena mereka dari mana hubungan biologisnya kan? Akhirnya apa? Rusak. Para bapak, kita kalau ngisi bensin kan di tangki, bukan di knalpot Pak ya. Kalau ngisi knalpot meleduk Pak mobil kita gitu kan. Ini dibalikin sama orang-orang LGBT, ngisi bensin di knalpot meleduk begitu akhirnya kan. Allah sudah menciptakan manusia ini sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna begitu. Dan maka Islam mengharamkan karena merusak keluarga, merusak begitu. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini menular, ya, menular. Hanya nanti Pak Angga gitu ya, gimana menularnya itu kan? Wah, makanya Ibu jangan suka mengeluhkan suami dulu, suami saya mah atletis, sekarang kok perutnya dulu six pack, sekarang six mon. Gitu. Ya, saya juga ini. Oh, ini dulu Pak Angga nggak segini Bu, dulu langsing Bu Pak. Oh, atletis nih, ternyata akibat nikah jadi begini Pak. Dulu semuanya atletis, tegap, sekarang seksmo gitu kan. Bu, hati-hati Bu, ya sekarang banyak cowok atletis, senang sama yang atletis juga Bu gitu ya. Ngeri ya. Sekarang banyak cowok itu tampangnya atletis keren di mall-mall itu, tapi kalau bawa tas begini Bu. Kalau kamu begini nanti, astagfirullahaladzim, ini cowok ya Allah, ya itu namanya maco Bu, mantan cowok. Lalu yang keempat, Bapak Allah muliakan, Islam memberikan perlindungan hak anak. Dalam Islam itu hak anak banyak. Tadi yang pertama, memiliki seorang ibu yang baik, yang solehah. Maka para bapak diminta untuk memilih calon istri sebaik-baiknya. Kalau sekarang gimana kepala direhab, ya. Kerjasama diperbaiki, harus kompak dalam mengasuh anak. Itu yang belum menikah, ya maka hati-hati, jangan sembarangan mencari istri. Jangan cuma lihat kincelongnya doang. Sekarang banyak operasi macam-macam, ya kurang gemuk, kurang montok, suntik pakai solikin, gitu kan. Ya pokoknya itulah begitu ya. Biar kelihatan begitu ya. Alisnya kurang itu disulam, sulam alis. Bibirnya kurang merekah, sulam bibir. Ya sekalian lah diobras gitu ya. Bukan cuma disulam. Hati-hati, hak anak itu memiliki orang tua. Kemudian hak anak juga adalah kemudian mendapatkan khadonah, pengasuhan. Maka berdosa kalau orang tua itu yang melepaskan pengasuhan anak. Ibu-ibu terutama ya, kalau di sini pekerjaan sebagai perempuan karir, maka ibu-ibu pertimbangkan lagi tentang hak pengasuhan anak ini. Jangan sampai nanti anak ini dia tumbuh dewasa kekurangan peran seorang ibu. Kadang nggak bisa digantikan Bu Pak. Dulu saya punya pengajian ibu-ibu, jamaah ibu-ibu itu rumahnya di Bogor, kerja di Jakarta dari Kuningan. Berangkat aja sebelum subuh, maling juga kalah. Jadi berangkat subuh pulang malam. Berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Yang saya takut ibunya pulang sore jam 5, mencet bel rumah, TikTok, buka pintu, cari siapa tante begitu. Karena saking nggak pernah lihat muka emaknya begitu kan. Ini ini hak anak ini. Dan para bapak juga memiliki kewajiban dalam pendidikan anak misalnya. Maka saya buat buku berjudulnya Alhamdulillah Aku Menjadi Ayah. Ini buat para bapak supaya ini pentingnya peran bapak. Jika tadi dibacakan itu buku-buku zaman dulu itu Bu ya, zaman saya masih unyu-unyu begitu ya. Kalau sekarang saya banyak buku, bikin buku tentang masalah keluarga. Yang terbaru tentang khadonah, pengasuhan anak. Bagaimana para bapak ibu punya kewajiban dalam pengasuhan. Ini hak anak ini, hak nafkahnya, hak kasih sayangnya. Ya, jadi bapak ibu perhatikan anak itu penting dipeluk dan dicium. Nanti juga ada masanya udah nggak mau dipeluk lagi, nggak mau dicium lagi anak itu. Tapi ketika masa pengasuhan, pelukan dan ciuman itu sampai orang barat bikin riset the power of hug. Jadi kekuatan energi pelukan. Seorang anak yang dibentak ibunya, dibentak bapaknya itu merusak miliaran sel saraf di otak.
Tapi pelukan bapak dan ibunya itu akan menguatkan sel-sel saraf di otak. Maka kalau anak itu sering dimarahi, wajar, pertumbuhannya itu lambat. Karena dia sarafnya banyak rusak dan secara psikologis dia juga mengalami rasa minderwah, rendah diri. Dibilang gak becus, dibilang nakal, dibilang anak bermasalah, akan kayak begitu. Ini Nabi SAW mencontohkan sebagai seorang kakek dan seorang bapak yang Masya Allah sayang pada anak dan cucu luar biasa. Kita suka bacakan di bab fikih sholat itu, Nabi pernah ketika sholat menggendong cucunya dari Zainab, dari putrinya Zainab itu digendong. Itu fikih satu, kebolehan kita sholat menggendong anak. Yang kedua juga yaitu hukumnya kasih sayang seorang kakek kepada cucu begitu. Jadi ada dua hukum di sana. Hukum fikihnya boleh menggendong anak ketika sholat. Kedua tentang masalah kasih sayang. Atau Nabi SAW juga pernah menciumi Hasan dan Husain dengan penuh kasih sayang. Ketika ada sahabat yang kaget, Nabi kemudian tanya, kenapa kau kaget? Dia jawab, aku punya 10 orang anak, tapi satu pun belum pernah saya cium. Nauzubillah. Kata Nabi SAW, malam yarham lam yurham. Yang tidak sayang tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang terakhir, bahwa dalam Islam juga ada perlindungan oleh negara terhadap anak-anak. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Di antaranya ini bisa kita baca di dalam tarikh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau itu menganggarkan subsidi kepada setiap bayi yang lahir di Madinah itu sebesar hampir 3 juta rupiah. Untuk apa? Untuk diberikan pada ibunya agar ibunya bisa membeli makanan bergizi. Jadi kemudian bisa memberikan ASI yang baik untuk anak-anaknya. Setiap bayi lahir di Madinah mendapatkan tunjangan dari Khalifah Umar bin Khattab itu hampir 3 juta rupiah setiap bulannya itu. Perlindungan pada anak-anak, termasuk melindungi anak-anak dari kerusakan sosial yang sekarang ini ada. Baik Bapak Ibu Allah muliakan, nah ini barangkali yang bisa disampaikan bagaimana Islam ini memberikan perlindungan terhadap keluarga. Mungkin detailnya nanti kita sambil berdiskusi. Bila ada mungkin Bapak Ibu ingin bertanya, saya persilakan. Tapi saya minta mohon agar pertanyaan jangan yang terlalu susah Bapak Ibu ya. Ini nggak bisa saya jawab begitu. Baik, ini sebentar dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.